Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin Anda sering alami tapi nggak sadar potensinya. Mimpi, tapi bukan sembarang mimpi, melainkan mimpi sebagai kayak terapi semalaman gitu. Betul. Sumber kita dari buku Why We Sleep, bab 10 spesifiknya. Kita coba gali ya, gimana sih tidur REM sama mimpi itu bantu kita ngolah emosi, terutama yang sulit-sulit. Ya, topik yang menarik banget ini. Oke, mari kita mulai bedah ya. Mimpi sebagai terapi. Ini konsepnya gimana sih? Kok bisa otak kita pas tidur malah kayak nyembuhin diri sendiri secara emosional? Nah, ini bagian yang menurut saya paling keren. Jadi pas kita masuk fase tidur REM itu kan fase di mana kita paling sering mimpi. Jelas ya. Iya. Di fase itu, kondisi kimia di otak kita tuh unik banget. Ada satu hormon stres penting, namanya noradrenalin. Nah, kadar hormon ini tuh anjlok, turun drastis, hampir nol malah, selama REM. Wah, hampir nol. Berarti kayak tenang banget gitu ya otaknya. Persis. Makanya ini kayak menciptakan semacam ruang aman secara kimiawi di otak kita. Ruang aman. Maksudnya gimana tuh ruang aman? Ya karena lingkungannya rendah stres, rendah noradrenalin tadi, otak jadi bisa memproses ulang, mengolah lagi ingatan atau pengalaman emosional yang dulu mungkin nyakitin, gitu. Tapi tanpa reaksi stres yang biasanya ikut muncul. Oh, jadi kayak kita nonton ulang kejadiannya, tapi rasa panik atau cemasnya udah nggak sekuat dulu gitu ya? Tepat. Jadi kita bisa kayak melepaskan beban emosional dari ingatan itu. Ya, bayangin aja kayak sesi terapi, tapi kita jalanin sambil tidur selamaan. Wow. Kayak terapi otomatis gitu ya? Ada bukti nyatanya nggak sih soal proses ini? Ada. Ini salah satu penelitian yang cukup terkenal, itu dari Rosalind Cartwright. Beliau neliti pasien depresi yang baru aja ngalamin perceraian. Oke, nah ini menarik nih. Apa temuannya dia? Jadi, Cartwright ini ngamatin pola mimpi pasien-pasiennya. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata hanya pasien yang secara aktif bermimpi tentang pengalaman perceraian mereka yang menyakitkan itu, Maksudnya ngadepin itu di mimpi. iya, kayak mengkonfrontasi itu dalam mimpinya. Nah, cuma mereka inilah yang setahun kemudian, secara klinis, pulih dari depresinya. Serius? Yang lain gimana? Nah, pasien lain yang mungkin mimpi juga, tapi mimpinya bukan tentang trauma perceraiannya itu, atau bahkan yang nggak terlalu banyak mimpi, ternyata mereka masih terjebak dalam depresi. Wah, jadi bukan cuma tidurnya ya, tapi isi mimpinya itu penting banget buat penyembuhan. Betul sekali. Mimpi itu sendiri, proses bermimpi tentang masalah itu yang jadi kunci pemrosesan emosionalnya. Bukan cuma tidur remnya aja. Luar biasa ya. Jadi apa yang kita impikan itu beneran bisa bantu kita pulih. Terus kalau gitu gimana ini nyambungnya sama kondisi kayak PTSD, Post Traumatic Stress Disorder? Kan katanya mimpi buruk terus tuh. Nah, ini pertanyaan penting. Kalau pada orang dengan PTSD, dugaannya itu kadar noradrenalin tadi itu tetap tinggi, bahkan pas mereka tidur REM. Oh, jadi nggak turun kayak orang normal. Ya, kayaknya gitu. Akibatnya, ruang aman kimiawi yang kita bahas tadi itu nggak tercipta. Otak jadi nggak bisa memproses trauma itu secara efektif tanpa memicu lagi respon stres yang kuat. Makanya traumanya kayak selesai-selesai diproses ya. Betul. Emosi traumatisnya itu nggak bisa dinetralkan gitu. Nah, inilah yang diduga muncul jadi mimpi buruk yang terus berulang, yang rasanya nyata banget itu. Jadi kimia otak pas tidur itu malah jadi penghalang ya buat terapi alaminya. Kelihatannya begitu. Makanya ada teori, kalau aja kita bisa nurunin kadar noradrenalin selama tidur pada penderita PTSD, mungkin proses terapi alami dalam mimpi ini bisa jalan lagi. Masuk akal. Ada penelitian soal ini? Ada, dan ini ceritanya cukup unik. Ada dokter namanya Murray Raskin. Dia itu sebenarnya lagi neliti obat buat tekanan darah tinggi, namanya Prazosin. Obat darah tinggi. Terus hubungannya? Nah, dia ngasih obat ini ke veteran perang yang punya PTSD. Tujuannya sih buat tensi. Tapi, ternyata ada efek samping yang nggak diduga. Efek samping apa tuh? Para veteran ini melaporkan kalau mimpi buruk mereka yang terkait trauma perang itu berkurang drastis, baik frekuensinya maupun intensitasnya. Wah, kok bisa? Usut punya usut, prazosin ini cara kerjanya memang menekan noradrenalin. Sama kayak kondisi alami otak pas tidur REM yang sehat kan? Oh iya, jadi nggak sengaja nemu bukti gitu ya? Bisa dibilang gitu.
penemuan ini jadi kayak penguat teori kalau lingkungan noradrenalin rendah itu emang kunci penting buat mimpi bisa berfungsi sebagai terapi. Luar biasa ya, nemunya dari obat tensi. Iya, nggak kepikiran. Ini makin kuat sih nunjukin kalau mimpi itu bukan acak-acakan nggak jelas, tapi ada fungsinya buat nyembuhin. Nah, selain buat bersihin emosi masa lalu ini, ada manfaat lain nggak sih dari tidur REM ini? Ada dong. Selain ngurusin memori emosional kita sendiri, tidur REM juga bantu kita buat ngertiin emosi orang lain. Gimana tuh maksudnya? Jadi, tidur REM itu kayak bantu nyetel ulang atau kalibrasi ulang jaringan otak kita yang tugasnya ngebaca ekspresi wajah sama sinyal-sinyal emosi dari orang lain. Oh, jadi biar kita lebih peka gitu ya besoknya? Kurang lebih gitu. Biar kita bisa baca situasi sosial dengan lebih akurat. Berarti kalau kita kurang tidur REM, kemampuan sosial kita bisa keganggu dong. Ada penelitian yang nunjukin ke arah sana. Kalau kita kurang tidur, terutama kurang REM, otak kita jadi cenderung salah baca ekspresi muka orang. Salah bacanya gimana? Ya, misalnya lihat muka orang yang sebenarnya ramah atau netral aja, bisa kita anggap kayak ancaman atau nggak bersahabat gitu. Waduh, bahaya juga ya. Ya, makanya tidur REM yang cukup itu penting buat nyetel ulang kemampuan kita baca orang dan situasi sosial secara pas, biar nggak salah sangka terus. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, tidur REM sama mimpi ini ternyata bukan cuma sisa-sisa aktivitas otak aja ya. Tapi kayak mekanisme penting banget buat kesehatan emosi kita. Betul. Dia bantu proses masa lalu, sekaligus nyiapin kita buat interaksi sosial ke depannya. Wah, kayak dapat perawatan emosional gratis tiap malam ya. Iya, bisa dibilang gitu. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini nunjukin betapa pentingnya kita ngejaga tidur REM kita. Bukan cuma buat ingatan atau kreativitas, tapi buat, yaitu tadi, fondasi kesehatan emosi dan sosial kita. Bener banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan pikiran buat Anda di rumah. Kalau memang mimpi itu semacam terapi, kira-kira nih, pengalaman emosional apa ya dari hidup Anda yang mungkin lagi coba diolah sama otak Anda lewat mimpi malam ini? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.